kita akan membahas mengenai fill dan unfill order. Ini adalah pembahasan mengenai supply demand ya, yang dimana fill atau sama dengan mitigate dalam metode SMC dan unfill sama dengan unmitigate di metode smart money concept. Di mana area SND ini adalah area penting atau point of interest, di mana area tersebut bisa kita tandai sebuah reaksi dan kita bisa temukan sebuah reaksi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan entry posisi. Kita analogikan fill dan unfill order itu adalah sebuah gelas ya. Unfill order itu adalah ibaratnya sebuah gelas kosong, dan fill order itu adalah sebuah gelas yang terisi air. Nah, sebuah gelas itu bisa saja terisi dengan penuh, bisa juga hanya terisi sedikit air. Ini ada area supply ya. Nah, ini ada zone SND ya. Ini ada area supply. Ini 1, 2 dan supply 3. Setelah market ini downtrend, supply ini belum disentuh kembali oleh harga, maka ini disebut dengan unfill. Ibarat sebuah gelas, ini gelasnya belum diisi oleh air, belum diisi karena harga belum kembali, ini belum diisi karena harga belum kembali, ini belum diisi karena harga belum kembali. Berarti unmitigate atau unfill, unmitigate atau unfill. Nah, tetapi jika harga itu kembali ke area SND atau order block ini dan menyentuh unfill ini, menyentuh area supply yang unfill ini ya, walaupun hanya sedikit dan dia mementalkan harga, maka ini statusnya menjadi fill. Walaupun hanya sedikit ya, ini menjadi fill. Akan tetapi walaupun ini sudah fill, ini masih berpotensi untuk memantulkan harga kembali. Nah, area ini masih berpotensi memantulkan harga kembali. Dia bisa naik seperti ini ya, naik lalu dia turun, membuat lower low baru ya. Tapi bisa juga dia turun lalu dia naik. Ketika naik ini, maka struktur fill ini jadi broken atau strukturnya rusak, SND-nya ya. Nah, maka ini menjadi breaker block ya. Berarti area unfill-nya itu ini area unfill dan ini juga menjadi area unfill. Karena ini terbentuk sebuah SND atau order block. Nah, ini menjadi area unfill, SND atau order block. Maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kondisi pertama, harga itu setelah harganya naik seperti ini dan membuat order block di sini atau SND, kemungkinan pertama dia akan kembali lagi ke sini dan di sini harganya naik untuk menargetkan SND area supply ini menjadi area fill. Jadi dia turun dulu ke sini ya. Dan ini berubah statusnya menjadi fill. Dan ini adalah area demand dan targetnya adalah area supply. Dan ini naik. Ini kondisi yang pertama dan ini juga menjadi fill ya. Dan kondisi kedua, bisa jadi harganya itu naik ke supply yang tadinya unfill menjadi fill, dan di sini terbentuk sebuah demand ya. Ini terjadi sebuah demand atau order block. Ini unfill, ini unfill, lalu dia terjadi sebuah reaksi di sini, lalu dia turun ya, dan merubah status unfill ini menjadi fill ya, menjadi fill. Nah, apakah di area fill ini kita bisa melakukan posisi sell? Berarti kalau kita ingin melakukan posisi sell, teman-teman harus
melihat konfirmasi di area ini ya. Teman-teman harus melihat reaksi harga di area ini. Misalkan di sini terbentuk minor choke atau quasi-modul. Barulah teman-teman bisa melakukan posisi sell dengan target di area unfill ini ya, yang terdekat. Teman-teman harus melihat reaksi di area ini. Teman-teman bisa melihat minor choke di sini ataupun quasi-modul level di sini. Dengan target di sini. Dan jika ini tersentuh, maka ini menjadi area fill. Nah, sama juga ya, jika teman-teman ingin melakukan buy juga di sini. Buy di area SND ini yang sudah fill, teman-teman melihat reaksi harga kembali ya di area ini. Terjadinya minor choke ataupun quasi-modul level dengan target di sini ya. Dengan target di sini ya, dekat di area field ini ya. Ini statusnya adalah area field. Jika teman-teman ingin menetapkan TP di area ini, misalkan TP-nya di area ini gitu. Ini harus terkonfirmasi bahwa area field ini menjadi breaker block. Contohnya seperti ini ya. Ini terbreak. Ininya terbreak lalu dia turun ke sini ya. Dan teman-teman di sini menemukan area choke ataupun di sini menemukan quasi-modul level, teman-teman baru bisa menargetkan TP di area supply yang ini. Karena di sini terjadi breaker block. Dan area ini jika kesentuh menjadi area fill. Seperti itu teman-teman. Jadi pertama-tama teman-teman harus mengidentifikasi area unfill-nya, lalu apakah itu berubah menjadi fill, dan setelah itu apakah dia berubah menjadi breaker block. Seperti itu teman-teman. Ini adalah dua kondisi yang harus teman-teman perhatikan. Nah, apakah ada kondisi ketiga? Kondisi ketiga itu adalah kondisi anomali. Membentuk seperti ini ya. Lalu tiba-tiba dia memberi dua supply seperti ini. Ini adalah kondisi yang anomali. Biasanya ini adalah terjadi fundamental yang sangat penting biasanya ya. Misalkan terjadi peperangan begitu ya, ataupun news yang sangat penting gitu ya. Tetapi biasanya kondisi-kondisi normalnya itu adalah seperti dua contoh tadi. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman menemukan area SND yang unfill order, teman-teman harus melihat dulu reaksi ketika fill ya, di area fill. Ketika area itu tersentuh, area fill itu unfill itu tersentuh menjadi fill, teman-teman jangan dulu melakukan entry posisi. Jadi teman-teman bisa melihat dulu reaksi harga di situ ya. Apakah di situ terjadi liquidity ya, seperti ini. Dan teman-teman harus juga memperhatikan market structure. Nah, ini contoh berikutnya ya teman-teman. Nah, ini ada harga membentuk low dan membentuk lower low seperti ini. Nah, akan tetapi teman-teman, di sini teman-teman jangan melakukan entry posisi sell dikarenakan teman-teman melihat adanya choke di sini. Demand ini masih memantulkan harga, masih berada di demand control ya. Misalkan harganya itu naik ya teman-teman. Di sini ada order block. Teman-teman jangan melakukan entry posisi sell di area ini ya. Kecuali kalau teman-teman di sini ada reaksi. Ya, sebuah reaksi, teman-teman bisa melihat di lower time frame ada sebuah minor choke di sini. Teman-teman bisa melakukan sell dengan take profitnya di sini ya. Nah, teman-teman sebaiknya menunggu dulu. Menunggu dulu harga itu benar-benar membreak
membreak area field ini ya menjadi breaker block. Ini menjadi breaker block dan tunggu harga itu retest ya. Dan teman-teman bisa mencari reaksi di area ini ya, di area order block ini ataupun di area ini. Ini bisa di area imbalance ataupun juga area order block ya. Teman-teman bisa mencari konfirmasi CHOK ataupun Quasimodo ya di lower time frame, lalu kemudian harganya turun seperti ini dengan target profit. Teman-teman mencari area SND di histori sebelumnya. Kita lihat contohnya di market Euro USD time frame H1. Kita lihat di sini ada demand ya atau extreme order block, di sini unmitigate atau unfill. Demand ini belum tersentuh atau terisi oleh harga kembali ya. Dan juga ini harga naik ya, harganya naik membentuk base seperti ini dan membentuk demand seperti ini. Ini minor structure. Ketika terjadi CHOK di sini, minor CHOK, dan ini ada mayor CHOK-nya ya. Demand ini terbreak ya, jadi breaker block. Ini bagian dari minor pullback-nya. Atau ini adalah area inducement. Nah, ketika terjadi mayor CHOK seperti ini, jangan langsung entry posisi sell. Tunggu reaksi harga di sini. Contohnya ketika ini membentuk CHOK lalu dia naik, lalu dia membreak lagi dan terbentuk BOS, break of structure. Nah, di sini teman-teman bisa mencari minor CHOK di area ini. Ini ada area supply ini ya. Setelah terjadinya CHOK, lalu dia harganya naik dan membentuk base di sini atau membentuk area supply, lalu dia turun membreak membentuk BOS, dia kembali lagi ke area supply. Di area supply inilah kita mencari konfirmasi entry. Teman-teman bisa lihat di sini ada candle engulfing ya. Materi tentang engulfing saya sudah buatkan videonya, ada di playlist. Teman-teman bisa entry posisi sell di sini ya dengan menargetkan SND sebelumnya yang terdekat di sini. Ini terbreak dan ini kalau menetapkan TP di sini teman-teman sudah mendapatkan TP dan SL-nya itu setelah ada reaksi di atas swing ini ya. Kalau ingin lebih jelasnya teman-teman bisa lihat reaksi terbentuknya Quasimodo ataupun terbentuknya minor CHOK di time frame M15. Kita pergi ke time frame M15. Nah, ini area yang tadi yang sudah saya tandai ya. Nah, ini ada mayor CHOK-nya. Nah, di time frame M15 di sini juga terjadi minor CHOK. Ada order block M15 ya. Nah, ketika menyentuh order block M15, teman-teman bisa melakukan posisi entry sell setelah terjadinya konfirmasi seperti ini. Entry posisi sell dengan targetnya di area SND sebelumnya yang terdekat ini ya, yang tadi di sini di time frame H1. Dan ini terkena TP ya. Nah, di situ SL-nya teman-teman bisa menaruh TP di area SND. Lakukan posisi sell di sini ya. Dengan TP di sini. SL-nya di sini ya. Jika teman-teman memakai metode multiple time frame analysis. Tapi jika tidak memakai metode multiple time frame analysis, teman-teman bisa contoh
Tadi yang pertama, teman-teman bisa melihat candle engulfing setelah terjadinya change of character dan break of structure. Besar dari H1, pergerakan ini adalah pergerakan retracement saja sebenarnya ya. Kalau di time frame H4. Ini masih dalam demand control, soalnya ini terbentuk demand-demandnya semakin tinggi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan.